Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau kata orang Sunda ini mah pakai sarung dari selempak, kakuping tapi terkompak. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Allah selalu memberikan kita nikmat sampai saat ini. Entah kita tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkandung dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salawat beriring salam kita bacakan di setiap salat kita, di setiap sehari-harinya kita, bahkan di setiap kita rindu kepada manusia yang paling mulia, yakni kepada baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki puasa Ramadan yang kelima. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah bertambah iman dan takwa kita? Mulai dari hari pertama, hari keempat, bahkan sekarang hari kelima. Apakah kita sudah semakin beriman? Ibadah kita sudah semakin meningkat atau sama saja seperti sebelumnya? Maka dari itu kita akan mengangkat tema yang berkaitan tentang meningkatkan iman dan takwa sekaligus memanen pahala di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kita telah ketahui bahwasanya Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan. Banyak para asatidz di sini, bahkan jamaah sekalian sudah hafal suratnya. Surat Al-Baqarah ayat 185, posisi sebelah kiri bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda
antara yang benar dan yang batil. Begitu luar biasanya mengapa Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan, mengapa tidak pada bulan Sya'ban, Rajab? Tentu saja analogi yang mudah. Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, dan kitab yang turun adalah kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Banyak sekali nama bulan Ramadan yang Allah katakan ada namanya Syahrul Qiyam, Syahrul Sadaqah, Syahrul Rahmah, Syahrul Barakah. Tapi ada yang paling mulia, yakni Syahrul Quran, yang dimana ulama zaman dulu banyak sekali meninggalkan halakoh-halakoh ilmunya demi untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Masya Allah, beliau ulama besar, muridnya menjadi ulama besar pula, tapi menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Kita yang bukan ulama, bukan guru besar, bukan kiai, apakah kita bisa seperti beliau? Bahkan lebih dari beliau. Maka dari itu, marilah kita merenung. Sebenarnya banyak sekali amalan pada bulan Ramadan ini, seperti mulai dari sahur, tarawih, sedekah, qiyam, dan membaca Al-Quran. Tapi berbeda antara itu semua dengan Al-Quran. Al-Quran ini benar-benar khusus, Allah khususkan sekali. Tadi saya bacakan yang pertama, inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran ini ayyahdilillati, memberi petunjuk ke jalan, hiya aqwam, yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Masya Allah, luar biasa sekali. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam mim harfun, wa mimun harfun. Yang artinya, siapa orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, mimun harfun, lam harfun, mimun harfun. Kita kalikan saja, satu hurufnya 10. Jika kita kalikan 3, maka menjadi 30. Maka Masya Allah sekali, Al-Quran ini begitu banyak pahala yang dapat kita ambil daripada membacanya saja. Tapi Ustaz, saya belum bisa membaca Al-Quran, saya masih sulit. Bahkan untuk membaca surat-surat pendek saya masih sulit. Bagaimana? Ada solusi. Ada 4 tahapan. Yang pertama, cari guru ngaji. Saya yakin banyak sekali, terutama dekat-dekat rumah kita, guru-guru ngaji, terutama guru-guru di kampung itu masih luar biasa. Mereka itu ikhlasnya. Ngaji ke mereka. Jangan pernah melihat mereka dari penampilan, ngaji kepada mereka. Jangan pernah mereka melihat mereka itu siapa mereka, pekerjaan mereka apa, tidak. Tapi kalau dia bisa dalam membaca Al-Quran fasih, belajarlah kepada mereka. Mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid. Kenapa kok kita harus belajar tajwid? Kenapa gak langsung baca aja, kita ngikutin? Tidak. Kata Imam Jazari dalam kitabnya Matan Jazariyah di bab tajwid, di bait pertama, walaqtu bit tajwid haqqun lazim man lam yujawwid al-Qur'an athim.
ada juga riwayat lain, man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang artinya walaqtu bit tajwid haqqun lazimu, dan mengamalkan tajwid itu hukumnya lazim, wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Li'annahu bihi ilahu anzala, karena bersama tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Wa hakadha minhu ilaina wasala, serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita. Maka dari itu marilah kita terus belajar. Bukan saja yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan yang sudah baik baca Al-Qurannya pun kita tetap harus mempunyai guru untuk belajar. Yang kedua, kita mencoba mulai menghafalnya pelan-pelan, mulai dari surat pendek, tidak usah buru-buru, menghafalnya pelan-pelan saja, ya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Memahami itu bukan hanya kita membaca arti tok selesai, tidak. Kalau seperti itu mungkin para profesor yang lain pun yang tidak bidang Al-Quran, dia bisa hanya membaca arti selesai, tidak. Tapi tetap lagi-lagi harus berguru. Itulah pentingnya kita mencari guru, terutama guru Al-Quran. Lalu yang keempat adalah mengamalkannya. Ini adalah poin paling penting jamaah sekalian. Siapa orang yang sudah menghafal Al-Quran, apalagi dia mengamalkannya, mulia Allah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun kita masuk pada keutamaan puasa hari kelima, dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian di surga al-ma'wa, beribu-ribu kota. Setiap kota terdapat 1000 rumah, di mana di setiap rumah terdapat 1000 meja makan. Di atas setiap meja makan terdapat 70.000 tempat makan. Di setiap tempat makan terdapat 70 macam makan yang tidak sama satu dengan lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, bersyukurlah kita masih dipertemukan pada puasa Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat secara jasmani maupun rohani. Al-Fakir mengajak kepada jemaah sekalian untuk ayo mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita dengan cara membaca Al-Quran terutama, lalu tarawih, ada qiyamul lail. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akan saya tutup dengan doa bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya Allah maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ti li kulli wahidin minna mas'alatan wa khayran mimma yas'alak ya Jawad ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma wa adkhilna al-firdaus wa bila hisabin wa la iqab. Allahumma warzuqna murafaqatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa ibaduka as-salihun. Allahumma la tahrimna ladzatan nadhri ila wajhikal karim, fa inna hadha na'im laysa ba'dahu na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.